Natal, kelahiran Yesus adalah hadiah Natal. Hadiah dari Allah kepada manusia. Ini cara Allah menunjukkan kasih kepada kita. Yesus lahir. Kalau kita menolak kasih itu, namanya dosa. Menolak, tidak menerima kasih kelahiran Yesus. Ini penting, kita perlu damai sejahtera seluruh dunia sekarang. Tapi bagi orang yang berkenan kepada Allah, yang terima kasih dari surga. Dan apa yang terjadi berikut ayat 15, ini yang paling luar biasa. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu kepada yang lain, "Hey, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Wow, cepat mereka taat. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Dan Maria menyimpang segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi gembala dengar, tidak kaku, dan langsung ke Bethlehem. Siapa yang paling tepat untuk memimpin suatu gerakan baru, pembaharuan baru di dunia? Gambaran apa? Mungkin ada pejabat tinggi di pemerintahan yang bisa membuat pembaharuan. Atau orang pengusaha yang bisa bawa gerakan baru. Atau seorang artis, penyanyi atau aktor, aktris yang bisa bawa kegerakan. Ini gembala. Dan sesuatu yang sangat harus mengerti. Kondisi gembala seperti apa? Gembala-gembala adalah lapisan masyarakat yang paling rendah. Tidak ada yang lebih rendah daripada mereka. Mereka tidak pakai jubah putih, kotor. Karena mungkin mereka hanya memiliki satu jubah. Tidak ada gantinya. Mereka di ladang dengan domba dan kambing berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kadang-kadang ada air, kalau tidak ada hujan mungkin mereka tidak mandi. Memang baunya seperti ternak. Tidak ada obat, tidak ada klinik. Datang ke klinik waktu sakit. Mungkin mereka punya sakit bawahan, mungkin sakit parah, mungkin ada yang lumpuh. Mereka dianggap hanya berguna untuk jaga kambing dan domba di ladang. Mereka tidak punya hak. Selalu disalahkan oleh masyarakat dengan hal-hal yang sepele, yang kecil. Sampai kalau mereka saksikan sesuatu dan ada pengadilan tentang sesuatu kejahatan, mereka tidak bisa dipanggil bersaksi di pengadilan karena kesaksian mereka tidak diterima. Mereka tidak bisa injak di ruangan pengadilan. Tidak boleh. Bait Allah. Mereka mau datang ibadah, tidak boleh. Dilarang masuk bait Allah. Terlalu kotor, terlalu diremehkan. Dan kepada orang yang paling hina, paling tertolak, dipilih Allah untuk terima berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ini
punya arti bagi kita malam ini. Karena Tuhan mau kabar kesukaan ini, kabar baik tentang bisa terima hadiah dari Allah, kasih ditunjukkan kepada orang yang paling tertolak. Artinya semua orang, semua masyarakat, semua lapisan, semua bangsa bisa dapat ini. Ini bukan hanya untuk orang yang special. Semua bisa dapat. Tersedia. Dan bagi mereka yang disingkirkan, bisa ada pelepasan dari kabar gembira ini. Luka batin bisa lepas. Kepahitan, iri hati bisa lepas. Kebencian bisa lepas. Kemarahan bisa lepas. Semua itu ada tertanam dalam hati mereka. Dan kabar ini menjadi kabar sukacita. Supernatural. Jangan pikir sukacita Natal hanya karena lampu-lampu atau hadiah atau pohonnya. Sukacita Natal karena kita dilepaskan dari semua yang mengikat, dari dosa dan semua dampak dari dosa. Kita bisa dilepaskan dari semua dampak dari COVID 2 tahun terakhir ini. Ada bapak-bapak yang mungkin di PHK, ibu-ibu yang ke pasar mau belanja tapi tidak, harga makanan pokok naik terus. Bagaimana bisa? Anak-anak yang mau sekolah online tapi bingung dan kehilangan 1-2 tahun sekarang. Mungkin ada kematian di dalam keluarga. Semua ini mengaruhi. Dan ini harus dilepaskan di Natal tahun ini. Dan sukacita ganti duka cita. Keraguan diganti dengan sukacita. Itu yang terjadi malam itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Dan bayangkan, bait Allah di Yerusalem, ada banyak imam yang selalu bawa persembahan korban untuk orang datang minta imam mewakili, mereka bawa domba atau sesuatu dan dibawa ke dalam, ditaruh di mezbah, disembeli dan ada korban yang dipakai untuk tutup dosa 1 tahun lagi. Banyak orang buat itu berarti perlu banyak domba. Domba dapat di mana? Dapat dari luar Yerusalem, di ladang di antara Yerusalem dan Bethlehem. Ladang besar dan banyak domba, ternak domba di situ. Dan kemungkinan besar gembala-gembala ini setiap malam menjaga ternak yang nanti dipakai di bait Allah. Jadi mereka tahu mengenai penebusan karena korban disembeli. Harus ada darah. Dan mereka mengerti imam membawa ini dan pentingnya domba yang mereka jaga. Jadi waktu mereka dengar juru selamat, mungkin ada satu yang akan lunasi semuanya. Satu domba terakhir. Mereka mengerti. Itu sebabnya mereka tidak kaku. Langsung mereka lari ke Bethlehem. Tangkap ini. Audience ini dipilih Allah. Mereka dipilih Allah untuk dapat berita pertama. Karena walaupun mereka ditolak oleh manusia, mereka disiapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Dan mereka terima, mereka mengerti dan mereka lari. Mau lihat ini. Mereka jadi penginjil. Penginjil langsung jadi. Tidak harus sekolah Alkitab. Dan mereka pergi menceritakan apa yang mereka dengar. Dan ayat 18 katakan mereka semua yang dengar heran. Heran mendengar gembala-gembala yang sederhana ini. Efektif sekali. Dan mereka pulang, Alkitab bilang dengan memuji dan memuliakan Allah. Tidak bisa diam, harus bersukacita. Ini yang kita mau dapat malam ini. Singkat, jelas. Hati gembala kita perlu. Untuk tutup pintu terhadap 2 tahun corona ini. Tutup pintu dan melihat sukacita yang datang karena kelahiran Yesus. Sukacita second chance, kesempatan lagi dari Tuhan.
Sukacita yang datang karena Allah tunjukkan kasih kepada kita lewat kedatangan Yesus. Ini cara Allah spell kasih. Yesus. Mari kita terima itu, menghargai itu, dan biar ada dilepaskan semua beban kemarin untuk dibanjiri dengan kasih dari kelahiran Yesus yang memberi kita pengampunan. Saya mau kita berdoa, tim musik bisa tampil. Tuhan, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, kami dan seluruh dunia dibawa seperti awan yang gelap dari corona dan banyak hal yang lain yang dampaknya. Tuhan ampuni kami karena kami banyak rem, kami tidak jaga kerohanian, kami karena tidak bisa kumpul dengan banyak orang, mungkin kami malas rohani, kami tidak berdoa, kami tidak baca firman, kami tidak ikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami. Dan kami mau supaya kasih Natal, kasih kedatangan Yesus membanjiri hati kami tahun ini. Melepaskan kami dari semua keraguan, semua depresi, semua kekecewaan. Kami lepaskan. Dan kami mau terima sukacita yang karena Yesus datang dan membayar lunas dosa kami. Kami terima pertunjukan kasih dari Allah lewat kelahiran Yesus. Harapan masa depan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa dan minta sukacita Natal banjiri kami semua malam ini. Haleluya. Amin.